السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله الرب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، jamaah majlis kajian rahimakumullah. Mengawali majlis kita pada pagi ini, mari kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan pada kita semua untuk kita renungkan dan kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulatu hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. عباد الله، jamaah majlis kajian rahimakumullah, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang fikih keluarga, di mana kita sudah berbicara tentang akad nikah. Kita sudah berbicara tentang arkan, tentang rukun-rukun. Kita sudah berbicara tentang syurut, tentang syarat-syarat, baik syarat yang terkait dengan akad maupun syarat-syarat lainnya yang diletakkan oleh orang-orang yang berakad. Semua itu tentu akan berdampak nanti apabila terpenuhi ketentuan rukun dan syarat, maka secara syar'i akad tersebut sah dan sepasang anak manusia itu sah menjadi suami istri. Tetapi kalau terjadi cacat pada rukun atau pada syarat, maka akibatnya adalah pernikahan itu atau akad tersebut dipandang batil atau batal. Sebagian ulama memisahkan antara batal dengan fasad. Ada yang mengatakan nikah fasid, ada yang mengatakan nikah batil. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama tidak memilah antara fasad dengan batal. Artinya yang fasad adalah batal, yang batal adalah fasad. Dan akibat dari kebatalan akad itu adalah akad tersebut tidak memiliki dampak, tidak berdampak menjadikan orang tersebut berdua itu menjadi suami istri. Bagaimana kalau seandainya mereka bergaul dengan akad yang tidak jelas itu?
terjadi subhat atau ada hal-hal yang memang jelas-jelas tidak terpenuhi, tetapi mereka melakukan hubungan suami istri dengan itu. Dalam hal ini ada dua kategori. Yang pertama, apabila pelanggaran atau ketidak terpenuhinya tuntunan akad itu jelas, tidak ada keraguan padanya, seperti akadnya tidak memenuhi syarat dan rukun, atau yang dinikahi itu atau mahal wanita yang dinikahi itu tidak juga terpenuhi syaratnya, seperti dia menikahi wanita yang masih dalam status istri orang lain, maka tidak ada keraguan padanya bahwa nikah tersebut tidak sah. Dan orang yang berdua itu mesti dipisahkan. Perlu pula ditalak, tidak ada talaknya. Dia nikahnya tidak ada, karena itu tidak perlu ada talak. Yang akan ditalak itu istri. Istri orang jangan ditalak pula. Jadi kalau sudah ditetapkan hukum pernikahan itu batal, maka secara hakikatnya pernikahan itu tidak ada. Jadi apa tugas orang-orang yang mengetahui itu dan pihak-pihak yang diberikan amanah untuk amar ma'ruf nahi munkar adalah memisahkan antara keduanya. Bagaimana dengan hukuman atas mereka? Maka akan dilihat. Kalau yang mereka langgar itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah mereka ketahui dan tidak ada keraguan bahwa itu adalah pelanggaran, maka kalau diberlakukan hukum Islam di suatu negeri, maka bagi mereka itu berlaku hukum had, hudud, perzinaan. Tetapi kalau pelanggaran itu ada subhat padanya, seperti menikah, dinikahkan oleh wali yang jauh, sedangkan wali yang dekat tidak menyetujuinya dengan alasan yang bisa diterima oleh syarak, maka pernikahan tadi dipisahkan dan sepasang anak manusia yang telah melakukan hubungan suami istri tidak dihukum dengan hukuman zina. Jadi tidak dihukum had karena ada subhat padanya. Bagaimana dengan wanitanya? Apakah dia berhak mendapatkan mahar? Untuk dia mendapatkan mahar bisit. Dan bagaimana dengan kalau seandainya ada anak setelah itu lahir dari pernikahan tersebut, pernikahan yang seperti itu sah nanti anak dinasabkan kepadanya karena dia tidak termasuk perzinaan, tetapi itu namanya adalah pernikahan yang keliru, watak yang salah namanya itu. Nah, tetapi untuk menetapkan itu nanti akan ditimbang dan akan dilihat kasus per kasus. Jadi karena itu apabila pernikahan itu terjadi kecacatan pada salah satu rukun dan syarat, maka akibatnya adalah pernikahan itu tidak sah. Dan apabila pernikahan dinyatakan tidak sah, tidak ada asar, tidak ada dampak dari pernikahan itu sebagaimana pernikahan yang sah. Jadi halal berhubungan, nafkah berbagai macam, tidak ada dampaknya. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kalau pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, sah adanya. Nah, tentu apabila pernikahan telah sah, ada asar, ada buah dari pernikahan. Apa asar atau dampak dari pernikahan yang sah tersebut? Nah, itu yang akan kita kaji pada pagi ini. Nah, sebelum
kita mengkaji apa saja dampak dari pernikahan yang sah. Tadi saya bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Ayat dalam surah At-Talaq ini sebenarnya terkait dengan mutallaqat, wanita yang telah dijatuhkan talak oleh suaminya. Wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya. Artinya dia berada dalam status di masa iddahnya. Nah, tapi kita ambil dari ayat ini, kita tahu apa yang menjadi hak para wanita, istri, dan itu menjadi kewajiban bagi seorang suami. Perhatikan, askinuhunna, tempatkanlah mereka para istri. Jadi tempatkan, beri mereka tempat tinggal, min haitsu sakantum, di mana tempat kamu menetap. Jadi di tempat tinggalmu, istrimu di sana pula lah kamu tempatkan. Ini adalah kewajiban. Berarti as-sakan, menyediakan tempat tinggal bagi istri itu adalah tugas siapa? Bukan tugas mertua, tugas suami. Jadi jangan pusing mana ibu-ibu anak kebaralih. Tugas menyediakan rumah tinggal itu tugas ya. Pak tuh pikir-pikir tuh. Dan punya anak laki-laki. Ini harus dibalik lagi nih. Tradisi lama kita mencari anak laki-laki. Pan yang demikiannya kan tinggal rumah orang. Tuh keliru. Sebab itu tanggung jawab syar'i. Bukan tanggung jawab adat. Tanggung jawab adat itu kalau tidak dijalankan, paling calik buruk orang nak ditangguhkan. Tapi kalau tanggung jawab syar'i yang tidak dijalankan sampai ke akhirat, merasa iswa. Yang perlu diingat-ingat betul itu. Nah, masyarakat kita kadang lebih keras pula, lebih kuat pula tanggung jawab adat daripada tanggung jawab syarak. Padahal tanggung jawab syar'i itu sampai hari akhir kelak. Kan itu. Jadi di sini dikatakan askinuhunna. Tempatkan mereka, para istri itu, kepada siapa perintah ini? Pada para suami. Min haitsu sakantum, di mana kamu menetap, di situ tempatkan istrimu. Artinya istrimu tinggal bersama. Kamu yang menyediakan tempat untuk mereka. Itu salah awak diminang salah enggak. Cuma kesenangan itu jangan. Dari mana, bagaimana kamu dituntut untuk menyediakan itu? Min wujdikum. Tentu dari kemampuanmu. Dari apa yang kamu dapat, apa yang kamu peroleh. Ini nasihat kepada ibu-ibu. Kalau suami awak tu pangkatnya kopral, jadi minta rumah sarago gaji jenderal, kira-kira. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan min wujdikum, dari apa yang kamu punya, tapi kamu harus menyediakan. Itu tugasmu. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, para istri itu. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Ini terkait dengan mutallaqat, wanita yang ditalak dalam keadaan hamil. Apabila mereka sedang dalam keadaan hamil, maka belanjailah mereka sampai mereka melahirkan. Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Setelah dia melahirkan, kalau istrimu itu walaupun telah ditalak masih menyusukan, kan sudah habis itu. Tidak lagi istri. Karena masa iddah itu sampai kapan? Sampai melahirkan, kalau hamil. Nah, kalau mereka sudah melahirkan, tapi mereka mau menyusukan anak-anakmu, maka beri mereka jasa, imbalan, menyusukan anakmu itu. Kan anaknya juga tuh. Tapi, syariat menyuruh laki-laki tetap peduli. Walaupun dia jandamu, tapi dia susukan anakmu. Maka
belanjai mereka. Kemudian wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, dan bermusyawarah. Ini makanya aneh hari ini bapak dan ibu-ibu sering menonton acara infotainment. Orang sudah bercerai bersiarak, panjang ceritanya, habis sekian episode. Sampai yang nguih nasi deh ibu-ibu karena menonton itu. Bertangka, pakaro anak, pakaro itu berbagai macam. Pada syariat mengatakan wa'tamiru, bermusyawarah. Ada orang yang lupa bahwa yang bisa putus itu apa? Yang bisa putus itu hubungan pernikahan. Tapi hubungan bapak dengan anak bisa tidak diputus? Hubungan anak dengan ibu tidak bisa diputus. Itu silah. Itu adalah sambungan tali yang dijalin oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang menjalinnya. Pernikahan memang ikut kita menjalinnya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menentukan qada, si fulan jodohnya si fulan. Cuma kita tidak tahu saja sebelum itu terjadi. Tapi jelas maktub, tertuliskah? Iya, tertulis semua. Nah, manusia berikhtiar. Kemudian mereka yang menjalin dengan ijab dan qabul. Kemudian mereka punya hak pula untuk memutuskannya dengan talak. Nah, tetapi ingat, anak tidak kita yang menjalin hubungan dengan kita. Allah menganugerahkan, kamu tidak bisa memilih siapa anakmu. Kamu tidak bisa memilih siapa bapakmu, kamu tidak bisa memilih siapa ibumu. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kamu terlahir dari siapa, kamu anak siapa, dan itulah jalinan yang ditetapkan oleh Allah yang tidak boleh diputus oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah lah yang menjalinnya. Kamu tidak mampu untuk menjalinnya. Karena itu kamu tidak boleh memutusnya. Jadi kalau toh terjadi singkek peruntungan kecil orang Minang, bukan berarti seluruhnya putus. Anak dengan bapak tidak boleh diputus. Makanya ibu-ibu mentang-mentang saya kan yang membiayai single parent saya berbagai macam, terus dianggap penting. Tidak, itu tetap bapaknya. Bapak juga begitu. Walau bagaimanapun, itu kan mantan istri. Bagi kamu mantan istri, tapi bagi anakmu tidak ada mantan ibu. Nah, karena itulah makanya Al-Quranul Karim mengatakan wa'tamiru, musyawarahkan antara kamu bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi jangan perceraian itu membawa malapetaka lebih dalam dan lebih panjang untuk orang yang tidak ikut campur dengan urusan itu. Siapa itu? Anak-anak. Ini kadang yang tidak disadari oleh orang-orang yang bercerai-cerai itu. Sehingga mereka memperpanjang penderitaan. Sudah mereka yang mengambil kesimpulan dan keputusan untuk berpisah. Nah, mereka berkompak pula, bersama-sama pula mengorbankan masa depan anak mereka yang kebingungan. Pai jo apa? Amak membudui. Pai jo amak apa berang. Terbangan anak. Akhirnya mereka kehilangan tempat bergantung. Nah, anak-anak seperti inilah yang menjadi korban kehancuran rumah tangga, broken home. Nah, kok tibola orang dan perhatian kepada mereka, anak seperti ini bisa dijangkau oleh berbagai macam. Kadang lari ke narkoba, kadang terjerat oleh LGBT dan berbagai macam. Kenapa? Karena dia kehilangan orang yang bisa menjadi tempat dia mengadu, berbagi. Kalau sibuk seberdua. Jadi karena itu apa? Fa'tamiru. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika kamu menemui kesulitan, maka bolehkah perempuan lain menyusukan anakmu itu? Boleh. Nah, ini yang dasarnya bahwa bolehkah wanita lain menyusukan? Boleh. Tapi ingat, apabila seorang wanita menyusukan anak orang lain,
maka berarti dia telah memasukkan anak tersebut menjadi bahagian dari anaknya. Terjalinlah ikatan dengannya, ikatan mahram, disebabkan oleh radha'ah, oleh karena persusuan. Nah, saudara-saudaranya atau anak-anak dari ibu tadi adalah saudara-saudara dari anak yang disusukan sebagaimana saudara-saudara kandungnya. Makanya di dalam hadis dikatakan yuhramu minar radha' kama yuhramu minan nasab. Diharamkan karena sepersusuan, disebabkan sebagaimana diharamkan karena hubungan nasab. Termasuk suami. Suami yang menjadi penyebab adanya air susu wanita tadi, bukan suami yang lama ya. Kalau suaminya waktu dia melahirkan itu ada suaminya, tentu kalau tidak mungkin dia akan hamil. Nah, suaminya itu adalah bapak susu dari anak yang menyusu tersebut. Nah, itu yang harus diingat. Kemudian konsep syariat di dalam nafkah adalah liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, kemampuan, kuasa, memberikan nafkah dari kelapangannya. Jangan pelit. Kalau lai bapiti, jangan sampai kepada pasangan dan kepada istri dan kepada anak-anak. Tapi bukan berarti pula boros. Wa man qudira alaihi rizquh. Namun siapa yang terbatas kemampuan rezeki yang dia berikan, maka falyunfiq mimma ataahu Allah. Berikan nafkah dari apa yang diberikan oleh Allah. Arti ukurannya apa? Kalau kita sering istilahkan gadang kayu, gadang bahan. Ketek kayu, ketek bahan. Berikan nafkah sesuai kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa, seseorang tidak dibebani oleh Allah melainkan ma'ataha, dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak akan membebani di luar dari itu. Sayaj'alullah ba'da usri yusra. Jadi kalau lai lapang awak ke pasangan, ke rumah tangga, ke keluarga awak, lain tak sampai awak, kalau lai ada rezeki, ya sudah. Kebutuhan istri selama itu tidak mubazir, selama itu menjadi kebutuhan dia, jangan pelit. Nah, kalau ada yang mungkin diuji dengan kekurangan dalam rezeki, ya sesuai dengan kemampuan. Nah, selama kita menjalankan tanggung jawab itu dengan benar, ada janji Allah. Jadi bukan pelit itu yang akan membuat kelapangan. Ada janji Allah. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesusahan akan ada kemudahan. Dengan catatan tetap menjalankan tugas memberikan nafkah. Jadi berhati-hati itu bapak-bapak. Apalagi yang punya hobi dan aneh-aneh. Hobi dan aneh-aneh itu merokok. Itu hobi ndak elok itu sebenarnya. Nah, sabungkui sekian puluh ribu. Kali sekian bungkui. Bini minta beli lado sepagi kan hari jelu. Itu sekian dah. Orang nobi berburu. Sampo anjing saja sekian harga. Nah. Jadi, selama kita menjalankan tugas memberikan nafkah kepada keluarga, maka ada janji Allah. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Jadi, mengeluarkan nafkah untuk istri, untuk keluarga itu akan mengundang kelapangan rezeki. Dan itu janji Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang di antara ayat
Al-Quranul Karim di antara, berarti bukan satu-satunya. Ada lagi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan lain-lain ayat yang memerintahkan adanya nafkah. Nah, untuk kita berbicara tentang hak, tentang akibat dari pernikahan yang sah, salah satu dari akibat pernikahan yang sah itu adalah lahirnya hak dan kewajiban. Lahir hak dan kewajiban. Jadi kalau lun sah akad nikah, tidak ada hak, tidak ada kewajiban sebagai suami istri. Karena itu anak-anak muda yang membuat komitmen dengan bertukar cincin itu, dia merasa punya hak dan punya kewajiban pula. Ada anak laki-laki aneh, minta tolong emaknya mantan ke pasar, hantah dia ke ruminya. Kalau mah sibuk ke mak. Tapi kalau si dianya minta tolong hujan-hujan hari ditampuhnya, bantu punya kewajiban. Tak ada kewajiban karena itu. Komitmen-komitmen seperti itu tidak punya nilai, malah membuka pintu kepada perzinahan. Ya nak bujang awak, alun lay jadi binantu orang, hala di kambingnya anak gadis orang. Nah, begitu juga anak gadis kita hari ini. Ibunya meminta tolong berbagai macam, antah legeliangnya. Tapi kalau dipanggil oleh entah siapa-siapa, tak tanggung doh. Siang hari, pagi hari. Ini adalah suatu perilaku yang hari demi hari semakin sulit dikendalikan. Karena orang tua permisif. Kenapa saya katakan permisif? Bahasa awaknya permisif. Tak membaasih. Nah, karakter ini yang tidak boleh dipertahankan oleh orang tua. Jangan ada cerita, yo kabalo lay biya la zaman yo kini. Itu bukan alasan yang bisa diterima itu. Sebab mendekati zina itu mau berganti berakali lah zaman ni ko. Mau bertukar berapa kali kah orde ko. Mau orde baru, orde lama, orde reformasi, orde nak jaleh, tetap itu haram. Jangan orang tua kalah dalam perkara itu. Itu adalah hudud, batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lampaui dan kita biarkan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita untuk melanggar ketentuan tersebut. Nah, jadi hak kewajiban itu lahir setelah apa? Setelah akad pernikahan yang sah. Apa bentuk dari hak dan kewajiban itu? Untuk itu, saya mengajak kita untuk membaca suatu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Arafah, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Nah, saya ambil satu riwayat di dalam hadis Al-Imam Abu Daud. Dia di sini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di antara khutbah Nabi di Arafah. Di Arafah berarti beliau sedang berhaji ketika itu. Yang dikenal kemudian dengan Hajjatul Wada. Haji Wada. Wada artinya adalah selamat tinggal. Ucapan atau ungkapan selamat tinggal. Kenapa dikatakan haji itu? Apakah Nabi mengatakan menamai ini haji wada? Tidak. Tapi karena di dalam perjalanan haji itu terbaca dan terlihat oleh sahabat bahwa Nabi telah banyak mengisyaratkan yawaddi' ummatahu, mengucapkan selamat tinggal kepada umatnya. Jadi ada isyarat-isyarat bahwa beliau akan meninggalkan dunia ini. Memang benar 80 hari setelah beliau sampai ke Madinah, setelah selesai menunaikan haji, beliau berpulang ke Ar-Rafiqil A'la. Beliau berpulang ke rahmatullah. Nah,
Karena itulah maka namakan haji wada. Di antaranya adalah ketika beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, wahai manusia, la'alli la alqakum ba'da 'amikum hadza." Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kamu sekalian setelah musim tahun ini. Artinya musim haji yang ketiba mungkin nak bersuara lagi, kata Nabi. Nah itu, dari situlah nanti ulama mengatakan itu adalah haji wada. Karena sepertinya beliau sering berulang kali memberikan isyarat yang berisi wada'an li ummatihi, selamat tinggal kepada umat beliau. Nah, di antara khutbah beliau adalah ketika di Arafah. Khutbah yang panjang, tapi saya ambil potongan khutbah itu yang terkait dengan kajian kita tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Nanti kita kaji ini. Kata beliau, ala, ketahuilah, ayuhan nas, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu sekalian terkait dengan wanita. Berarti ini tertuju kepada siapa nasihat ini? Kepada laki-laki. Nah, disinilah makna qawwamun itu. Selama ini, ketika kita membaca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita sering memahaminya sebagai jabatan. Padahal, kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi, bagaimana kita memahami surah An-Nisa ayat 34 itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu adalah tanggung jawab. Jadi yang ada pada makna qawwamun itu adalah qaim ala, itu yang bertanggung jawab atas. Jadi karena itu tidak perlu menimbulkan keirian bagi wanita itu. Lo tuh, awak merasa awak di bawah papa aku hebat. Tidak, qawwamun itu tidak perlu mendatangkan keirian. Kenapa? Karena itu yang lebih berat di dalam maknanya adalah beban tanggung jawab. Bukan prestisi itu. Nah, terus kenapa banyak orang protes hari ini ketika dikatakan laki-laki itu pemimpin bagi para wanita? Karena hari ini mindset, pola pikir orang terhadap kepemimpinan itu jabatan prestisius. Nah, itu membuat orang membantah-bantah gitu. Kenapa dalam Islam tidak dipersoalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Karena dalam Islam kedudukan itu bukan jabatan prestisius, tetapi adalah tanggung jawab yang akan menanggung konsekuensi yang berat. Ini pola pikir ya. Jadi sebenarnya awak kolah dirubah isi otak awak, isi kepala awak dengan mindset pemikiran-pemikiran yang datang dari luar. Sehingga kalau dapat jabatan, dirayakan. Kalau dapat kedudukan, pesta setelah itu. Banyak orang mengucapkan selamat. Mau pusiang je mo, dikecen orang selamat. Selamat buya pun selamat, baban tambah balik. Tali keselamat tindak. Nah. Ya, banyak. Terpilih jadi ketua MUI bidang fatwa metodologi. Selamat biar anak ke selamat, ku panik bolak balik. Latih badan. Nah. Kenapa kita masih seperti itu? Karena kita tidak lagi berpikir dengan konsep yang diberikan oleh Islam. Islam memandang jabatan itu adalah sebagai tanggung jawab yang akan konsekuensinya berat dunia akhirat. Nah, datanglah pemikiran dari luar Islam yang menganggap jabatan itu adalah suatu fasilitas prestisius. Bangga awak dengan itu. Ini yang jadi persoalan sekarang ini. Itu di semua lini, itu di semua sisi. Di berbagai, karena itu banyak orang berebut. Kalaulah acara-acara musyawarah daerah, itu sado nak jadi ketua. Bahkan banyak nak menitip namo, masuya nambo itu di situ.
Sekedar menambah kurikulum vitae saja. Jadi ketua itu, ketua itu, ketua. Ketua sesador, tapi tidak ada di kakaknya. Nah, inilah yang terbawa sampai ke urusan rumah tangga. Sehingga wanita ada yang merasa rendah karena dikatakan ini yang menjadi pemimpin rumah tangga itu laki-laki. Ah, beda kami. Kini emansipasi ke dah. Nah, kenapa sampai kalimat-kalimat seperti itu muncul di dalam rumah tangga? Karena mindset. Kita sudah dicekokin oleh orang berbagai pemikiran yang menganggap kedudukan-kedudukan itu adalah jabatan prestisius. Padahal tidak. Ini adalah tanggung jawab yang berkonsekuensi dunia akhirat. Berbahaya akibatnya nanti. Karena itu di antara para pemimpin yang sadar dengan tugas dan tanggung jawab, ketika diamanahkan kepadanya satu jabatan, apa yang dia sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ini musibah. Musibah itu maknanya apa? Sesuatu yang menimpa, yang menjadi ujian berat. Nah, jadi makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini maknanya apa? Adalah tanggung jawab. Ada tanggung jawab riayah, menjaga, nafkah, menafkahi. Termasuk juga tarbiyah, mendidik. Itu kan kerajaan tidak ringan itu. 3 itu kerajaan itu baik tuh, Pak. Kalau tidak kita jalankan dengan sungguh dan selamat kita di akhirat kelak, baru pertanggungjawaban terhadap anak dan istri saja. Itu tambah lepang kayak di luar lagi. Akan menyesal nanti di akhir kehidupan. Makanya Umar bin Al-Khattab yang terkenal dengan khalifah yang adil itu di akhir hayatnya berandai-andai, ya laitani sya'ratan, seandainya saya hanya sehelai bulu saja dari bulu dada Abu Bakar As-Siddiq, tak jadi orang lah, mau nak sabar ikut tanggungjawab Abu. Begitu. Padahal dia telah menjalankan tugas begitu hebat, menjadi contoh dan tauladan di dalam kehidupan. Sehingga apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, a'yaita man ba'dak. Itu kata Ali. A'yaita man ba'dak. Engkau membuat letih orang sesudah engkau. Apa maknanya? Kalau pemimpin sudah sampai pada puncak atau boleh dikatakan jadi model yang terbaik, itu dan sudah itu payah adanya begitu. Bodoh seorang sudah itu sedunia. Orang kan menyabui, oh enggak suruh posyandu. Tiba barang kehebat, posyandu. Tetap jadi orang sesudah itu menjadi lemah karena dia. A'yaita man ba'da. Allah tuh kata Ali bin Abi Thalib. Karena Umar kadang tidak tidur memikirkan umat. Maka dia katakan kalau seandainya ada faras, ada tunggangan di Irak sana, di Irak, bayangkanlah Madinah, Irak. Berapa ratus kilo itu ke sana, ribuan malah. Di Irak sana, dia tertarung di sana dan terjatuh binatang tunggangan di Irak sana, Umar akan ditanya kelak, kenapa engkau tidak muluskan jalan perjalanan unta atau kuda itu, Umar? Kau ndak ada lubang lah sekian kali orang bermotor jatuh, ha? Lah viral pula di media, nyang-nyang saja surang-surang. Nah bodoh, ngapa ndak pandai bermotor, kan gitu. Umar bin Al-Khattab kata, seandainya ada ta'asrat dabbatun, seandainya ada yang tertarung, ada yang terjatuh tunggangan di Irak sana, akan ditanya oleh Allah kepada Umar, ya Umar, lima, kenapa engkau tidak muluskan jalan untuk perjalanan? Itu tanggung jawab. Nah itu yang ingin saya katakan, bahwa qawwam, menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu bukan jabatan prestisius, tapi yang maksudnya tanggung jawab, konsekuensinya berat. Ada tugas riayah, menjaga, memelihara. Ada tugas nafkah, memberi nafkah. Dan ada tugas tarbiyah, mendidik. Nah itu yang dibebankan kepada laki-laki. Jadi bukan jabatan prestisius itu.
Nah, kembali kita kepada hadis tadi. Ittaqullah fin nisa. Wahai para laki-laki, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah tentang wanita. Kenapa ittaqullah fin nisa? Apa makna takwa di sini? Nah, takwa ini banyak hadir dalam setiap amalan. Berpuasa ujungnya la'allakum tattaqun. Begitu juga zakat membawa takwa. Haji membawa takwa. Ini takwa ini hadir dalam setiap amal. Nah, memang secara umum takwa itu diberikan oleh ulama pengertiannya adalah apa makna takwa? Imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi. Itu pengertian umum. Yaitu mematuhi perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu pengertian umum. Tetapi kalau kita berbicara secara khusus, ada takwa dalam berumah tangga, ada takwa dalam berpuasa, ada takwa dalam memikul amanah kepemimpinan, ada takwa dalam berzakat. Semua ketakwaan hadir itu dalam makna khusus mesti harus mendapat jabaran supaya kita faham apa yang dimaksud oleh Allah. Jadi kalau ittaqullah fin nisa, bertakwalah kamu sekalian wahai para laki-laki tentang perempuan. Dalam memikul amanah perempuan yang mesti kamu bertanggung jawab padanya. Apa maknanya itu? Yang pertama bahwa mereka itu ada dalam tanggung jawabmu dan kamu akan memikul konsekuensi dari tugas yang dibebankan itu. Itu satu dahulu. Jadi jangan dianggap enteng. Jadi kalau Allah katakan, kalau Rasul katakan ittaqullah fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah terkait dengan wanita yang ada dalam pundakmu tanggung jawabnya, di atas pundakmu tanggung jawab. Apa maknanya? Bahwa kamu akan diminta pertanggungjawaban atas itu. Karena itu, pelihara diri dari melalaikan amanah dan tanggung jawab tersebut. Itu pertama dulu. Jadi laki-laki harus tahu itu. Pelihara dirimu. Ittaqa itu berasal dari kata waqa, yaqi. Dari situ juga nanti kata wiqayah. Apa makna wiqayah? Bentengi, membentengi, memelihara dan menjaga. Bermakna himayah. Artinya ketika ittaqullah, kalau kita jabarkan seperti tadi, maknanya apa? Wahai para laki-laki, jagalah dirimu dari menyia-nyiakan amanah yang ada di pundakmu terkait dengan wanita yang dalam tanggung jawabmu. Itulah kira-kira mengartikannya. Ittaqullah fin nisa. Wahai para laki-laki, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya apa? Jagalah dirimu dari apa? Dari menyia-nyiakan amanah. Amanah apa? Amanah bertanggung jawab atas wanita yang ada di pundakmu. Baik istrimu maupun anak-anakmu. Atau siapapun yang berada di bawah tanggung jawab. Ittaqullah fin nisa. Nah, dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengkhususkan terkait dengan wanita yang menjadi istri. Nah, apa bunyi kalimat Nabi setelah itu dalam khutbah tersebut? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Itu kalimatnya. Maka sesungguhnya kamu sekalian wahai para laki-laki, akhadtumuhunna. Kamu mengambil mereka, para wanita, istri-istri kamu itu. Dengan apa? Bi amanatillah. Dengan amanah dari Allah. Nah, dari situlah kenapa dikatakan, jadi ibu-ibu itu kalau dibahasakan lebih agak apa? Ibu-ibu itu beban sebenarnya di pundak suami. Nah. Karena itu jangan membebani lagi. Bebannya bukan beban perkara belanja dulu, tapi beban sampai ke akhirat. Nah, karena itu tolong ringankan beban itu, wahai para wanita. Adalah yang salah paham ke? Oh, kalau itu
Kami dah dong tak belanja di buaya. Nah itu masalah baban itu. Dong. Awak kalau lah cerita baban kan ujung-ujungnya UUD, duit. Nah. Beban yang dimaksud apa? Beban tanggung jawab. Bisa tidak selamat apa-apa kok gara-gara ibu-ibu. Disuruh menutup aurat, dah mau menutup aurat. Suruh berhenti bergunjiang setiap lapai waknya pindah ke rumah tetangga gunjiang. Nah. Beban. Kenapa? Amanah dari Allah. Coba bayangkan. Akhadtumuhunna. Kamu ambil mereka itu bi amanatillah. Dengan amanah dari Allah. Berarti Allah meletakkan di atas pundakmu amanah seorang wanita. Yang kamu tidak tahu persis karakter mereka, Pak. Kenapa? Nah awak nak menggadangkannya tuh. Dia tumbuh di mana? Di tengah keluarga yang berbeda dengan lingkungan di mana kita tumbuh. Tak tahu awak, entah karih karakternya, entah pelawan, tak tahu. Bekolah dalam pernikahan saja, baru terkajut-kajut. Dulu sebelum menikah, bayayangannya kawak. Tiba-tiba sudah menikah, dah hilang seyenya. Salahnya. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, jadi itu beban yang dimaksud di situ apa? Tanggung jawab. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kamu sekalian mengambil mereka bi amanatillah, dengan amanah dari Allah. Kemudian wastahlaltum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kamu halalkan furujahunna. Kamu halalkan bergaul dengan mereka. Dengan apa? Bi kalimatillah. Dengan kalimat dari Allah. Nah ini sudah kita jelaskan. Akad nikah memakai kalimat yang sharih. Nah, yaitu nikah atau zawaj. Karena itu aku nikahkan. Tak boleh diganti dengan aku serahkan. Diganti dengan aku pinjamkan. Tak boleh. Boleh aku jual. Tak boleh aja. Nikah atau zawaj. Itu kalimat. Karena itu menikah dengan kalimat. Jangan jadi hati-hati dengan kalimat. Karena ada kalimat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kata khusus yang dipakai untuk akad tertentu, yaitu nikah. Karena itu jangan dipagarah-garahan. Makanya ada di dalam hadis ada salas, jidduhunna jiddun, ya. Nah, ada yang sungguhnya sungguh. Dan sebaliknya, hazwuhunna hazwun. Ada salas, ada 3 yang jangan dipermain-mainkan. Kenapa? Karena jidduhunna jiddun, seriusnya dipandang serius. Wa hazluhunna jiddun, kelakarnya bisa jadi serius. Orang awak pernah ibu bahasa lama terdengar jam bergarah-garah jo beko menjadi sirarah. Nah, jangan dipermain-mainkan sesuatu. Aduh, tidak boleh dipermain-mainkan. Asalah ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud. Nah, hadis hasan dari Abu Hurairah, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3, keseriusannya, kesungguhannya dipandang serius dan sungguh. Namun wa hazluhunna, dan kelakarnya juga dipandang serius. Tidak dipandang kelakar. Apa itu? Yang pertama at-talaq. Talak. Jadi talak jangan pergara-garaan. Talak gara-gara itu jatuh tuh. Kemudian yang kedua an-nikah, nikah. Kemudian yang ketiga ar-raj'ah, rujuk. Rujuk ketika seseorang menjatuhkan talak,
rujuk begarahnya rujuk, jadilah rujuk. Nah, jadi jangan dipermain-mainkan. Apalagi kalimat yang dipakai itu adalah kalimat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Sebagai kalimat yang dikatakan tadi kalimatillah. Dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa kamu menikah memakai kata tersebut, tidak kata yang lain. Wastahlaltum furujahunna, kamu halalkan bergaul dengan kalimat mereka mempergunakan kalimat dari Allah. Nah, wa inna lakum alaihinna, perhatikan kalimat ini, sesungguhnya kamu wahai para laki-laki memang ada hak atas mereka. Ada hak kamu, benar. Apa itu hak kamu atas mereka? Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunah. Jangan sampai wanita tersebut memasukkan ke dalam rumahmu seseorang yang tidak kamu sukai. Jadi tidak boleh memasukkan orang tanpa izin suami ke dalam rumah tangga. Tidak dibenarkan. Apalagi yang tidak ada hubungan mahram sama sekali. Oi, ko penghulu kami ko dah. Terserahlah mau penghulu mau apa. Kalau tidak mahram dan suami tidak mengizinkan, tidak, apalagi ada khalwat di dalam, tidak boleh, walaupun sesuku. Yang mahram awak tu mama awak, mama kontan awak tu mahram, saudara ibu awak, tapi anak mama tidak mahram. Dan bahkan ipar pun. Makanya apa kata Nabi? Bagaimana ipar ya Rasulullah? Alhamu maut, kata Nabi. Ipar itu maut. Jadi judul film kebanyakan. Nah sekarang kan baru terbukti di dalam pergaulan, ternyata itu adalah pintu-pintu datangnya fitnah dan kemaksiatan. Padahal Nabi 14 abad yang lalu telah mengingatkan, berhati-hati. Rumah tangga itu betul-betul dijaga. Itu yang maknanya, kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada laki-laki kalau akan memohon kepada Allah, siapa istri yang dia dapatkan hendaknya, dia mohon, Allah marzuqni imratan salihah, idza nazartu ilaiha sarratni, idza amartuha ata'atni, wa idza ghibtu anha, apabila aku tidak berada di sampingnya, gaib darinya, maknanya tidak bersamanya, hafizatni fi nafsiha wa mali, menjagaku dalam perkara apa? Dalam perkara dirinya dan harta yang aku titipkan kepadanya. Oh, kau kan kawan narik udah, wak, tasarah lah. Mau siapapun ketika suami kita tidak ada orang yang datang. Kalau suami kita tidak izinkan, maka tidak boleh. Diizinkan pun tetapi melanggar ketentuan syarat juga tidak boleh. Karena dulu suami sebagian tidak tahu aturan. Dari teleponnya dek bininya. Dia surang bini di rumah. Dah, aduh kawan udah tiba. Ayah nabah sudah saya masuk ke dalam ruang tamu dulu. Itu laki-laki rongoh namanya. Kalau awak tak ada di rumah, tunggu dulu. Kecen saya udah tak di rumah, balik saya beko balik udah pulang jam sekian. Model itu. Nah, tapi ada sebagian orang yang merasa itu melanggar adab. Tidak. Jadi tidak boleh aturan-aturan syariat kemudian dikalahkan oleh berbagai tradisi-tradisi yang berkembang selama ini, dianggap itu hal biasa saja. Ingat,
Dari permisif seperti itulah akhirnya rusak rumah tangga. Itu yang sering terjadi. Dari situ masuk fitnah. Kalau orang akan membuat isu, disitulah pintunya. Pintunya. Tapi kalau sudah menjaga, datang juga fitnah. Tawakkalna ala Allah. Tapi kalau kita membuka pintu, makanya ada kaidah ittaqu mawaqi'al fitnah. Jagalah dirimu dari tempat-tempat yang akan mendatangkan fitnah kepadamu, ujian kepadamu, yang akan mendatangkan buhtan. Orang bercerita bohong tentang kamu. Hari ini hoax, isu-isu palsu. Apa penyebabnya? Penyebabnya terkadang kelalaian kita. Kelalaian kita. Nah, makanya syariat membentengi rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga kalau sudah dimasuki oleh berbagai macam fitnah itu, ada cerita bohong dan sebagainya. Walaupun itu tidak terjadi sama sekali, tapi apa yang rusak? Sum'ah, kehormatan. Kalau rawak mengecekkan, kalau laba serak cerita Obama malampok menutik muncuang tabuh. Sekadang itu. Tidak mungkin. Nah, itu makanya Allah yuti'na, mereka memiliki tanggung jawab, itu hak kamu. Jangan sampai mereka biarkan masuk ke dalam buyut, ke dalam rumahmu. Ini dikatakan furus itu firas, tempat tidur. Tentu ketika disebut furus itu yang paling dahsyat. Tentu di sini selingkuh namanya. Tetapi yang dimaksud di sini jauh, karena itu kita lihat tafsir para ulama ketika mensyarahkan hadis ini. Apa maknanya tidak membiarkan orang menginjak tempat tidurmu? Maknanya jangan dibiarkan, jangan sampai wanita itu membiarkan ada laki-laki lain atau orang lain yang masuk fi buyutikum, ke dalam rumahmu, kecuali dengan izinmu. Orang-orang yang tidak diizinkan oleh suami, siapapun dia, walaupun perempuan sekalipun, tidak dibenarkan. Itu adalah hak kamu atas mereka. Wala ya'zan fi buyutikum liman takrahuna. Dan kamu juga punya hak atas mereka, tidak mengizinkan orang yang kamu tidak sukai ada di dalam rumah. Jadi kalau kau mencari ART berbagai macam, harus berjelas-jelas. Karena ART itu bukan mahram bagi suami kita. Bukan mahram. Dia orang asing. Itu kebanyakannya yang terjadi. Nah, tidak sedikit terjadi persoalan-persoalan. Kenapa? Karena tidak menjaga apa yang telah diberikan batasan. Akhirnya kita paham bahwa syariat kita, syariat Islam, ingin betul-betul menjadikan rumah tangga itu wilayah pribadi. Itu yang diinginkan oleh Islam. Wilayah pribadi, orang yang terikat dengan satu pasangan dan yang terkait dengan ikatan pernikahan itu. Itu saja wilayahnya. Lebih dari itu jangan. Kalau mau di luar dari itu ada wilayah umum. Bukan di rumah tangga. Nah, hari ini kenapa jadi banyak rusak tatanan kehidupan? Karena wilayah pribadi itu semakin hari semakin hilang. Bapak dan Ibu sudah percaya hilang. Cari media sosial. Ini dipertontonkan orang situ. Lalu nyo jelakinya nyo kamera nyo. Tidak ada lagi wilayah pribadi. Tapi bangga dengan itu. Hanya sekadar mencari subscriber dan berbagai macam. Dipertontonkan semua. Sampai tidur berbagai macam. Masuk kamar mandi dipertontonkan. Na'udzubillah min dzalik. Hilang malu. Nah, itu pertanda iman terdegradasi. Kenapa? Kalau malu sudah hilang, tandanya iman sudah terdegradasi. Kenapa?
Karena al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Hendaknya yang sudah mengaji, dimanapun mengaji, jangan seperti itu pula. Rumah tangga itu wilayah pribadi kita. Tak perlu ditontonkan. Tetapi kan masalah ini sebenarnya didorong juga oleh berbagai kebiasaan kita yang sudah lama saya ingatkan. Baralik misalnya, kita belum sampai ke sana, nanti adab berwalimah. Kita akan sampai mengkaji itu. Kalau kini ada jo untuangnya, salah satu untuangnya, indak baralik di rumah, lebih kurang seketik perangai ibu-ibu. Apa tu? Mencalik isi kamar anak daro. Bapak ibu-ibu, kebiasaan. Nah, kalau berada di rumah tuh penyakitnya tuh. Nggak tahu sih anak kesalahan. Kenapa? Dikecekkan tamu nan datang nan tagi mencari, nan tuan rumah mencilangahan pula. Tahu mencilangahan? So kami selalu cilangahan pintunya. Anak-anak punya rumah membukaan pula. Calik lah tempat tidur anak mo, kan nak boy menantu mo, kalau lok siko itu saya nak kecek ni. Nah, hilang itu lain pula yang muncul di dalam alik-alik tu. Jadi memang rumit menjaga. Awakku kalau begadang hati lupa je batih. Sadih je seperti itu. Nah, dahulu tu perangainya kalau beralik di rumah sudah besuo je nak daro marapulai kamapai lai mencalik kamarnya, calik tu tempat tidurnya. Nah, kadang beresek gestek tu. Selimutnya, alih kasurnya. Anak cok tu berkata, "Woi, ko nomor 1." Indah, iko KW 3. Lah bergunjang lah sudah itu. Sering. Nah, jadi gaya seperti itu akhirnya menular ke media sosial. Seolah-olah wilayah kamar itu wilayah yang boleh dipertontonkan ke orang banyak. Jadi tidak mengherankan perangai seperti itu muncul hari ini. Ternyata sudah ada cikal bakalnya dahulu. Di apa sebenarnya kalau kita bicara tentang hikmah, apa yang menjadi dasar pemikiran konsep Islam di dalam hal ini adalah Islam menginginkan rumah tangga itu menjadi wilayah privat, wilayah pribadi. Nah, jadi bukan kau orang. Karena itu kalau ada orang yang menceritakan, nanti mempertontonkan apa yang terjadi dengan suaminya di kamarnya kepada orang lain, sama saja dia dengan berhubungan ditonton orang banyak. Nah, ini yang tidak benar hari ini terjadi. Mudah-mudahan kita bisa saling menasihati. Nah, kemudian kalau seandainya wanita tersebut melanggar aturan itu, nah ini yang dipersoalkan orang. Fa in fa'alna, apabila mereka berbuat hal yang seperti tadi, memasukkan orang berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh syarak, fadribuhunna darban ghaira mubarrihin, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Maknanya di sini bukan tampar, tetapi bukan berarti mereka langsung diterapkan hukuman seperti, artinya beri mereka nasihat, beri mereka peringatan. Makanya nanti dalam Al-Quran kita akan berbicara tentang nusuz. Nusuz itu akan kita bicarakan ketika kita berbicara tentang talak. Jadi kajiwa panjang sebenarnya. Nah, ketika dalam membicarakan talak, ada nanti istilah nusuz namanya. Nusuz adalah durhaka. Tapi kadang-kadang cerita durhaka kok, ke ibu-ibu saja tertuju bantu apa-apa, nak pernah durhaka belum? Jadi kata nusuz itu sebenarnya, walaupun lebih sering isti'mal penggunaannya kepada wanita, bukan berarti laki-laki tidak dulu durhaka. Nanti kita bicarakan nanti nusuz, gitu. Supaya jangan melompek ke situ kajiwa.
Jadi artinya boleh kamu menghukumnya. Tapi ingat, hukuman itu tidak boleh membekas, apalagi membuat cacat. Ada orang yang menghukum istrinya, menegur istrinya, hijau-hijau kan tampak. Ini laki-laki, apa ini yang seperti ini? Nah, kemudian, kamu ingat, jangan hanya menuntut hak. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti konsep rumah tangga di dalam Islam itu bukan hanya bicara hak, tetapi adalah suatu yang berimbang. Nah, itu yang dikatakan ajaran wasati namanya. Sering mendengar sekarang kan wasatiyah. Apa makna wasati itu? Wasati itu setidaknya ada dua karakter. Yaitu yang pertama karakternya adalah tawazun, berimbang. Yang kedua adalah mu'tadilun, berkeadilan dan sedang. Itu makna dari wasatiyah. Jadi di dalam Islam ada keberimbangan. Salah satunya terlihat dalam perkara hukum dan wajiban. Antara hak dan kewajiban. Jadi dalam rumah tangga, tidak kita melulu bicara hak. Selama ini yang membuat rumah tangga itu menjadi kering adalah karena sadonya menuntut hak. Ketika Allah menyebut kewajiban, hani yang sen. Padahal kalau kedua-duanya berkomitmen menjalankan kewajiban, hak tak perlu dituntut itu. Ya nak. Kalau laki-laki lah menjalankan kewajibannya, yang pedusi menjalankan kewajibannya, di malu hak ke dituntut lah. Karena kewajiban pihak suami, berarti di situ ada hak istri. Kewajiban dari istri, di situ ada hak suami. Dan Nabi SAW mengingatkan itu. Walakum, benar, kamu punya hak. Namun ingat, apa kata Rasul SAW? Walahunna alaikum. Mereka punya hak atas kamu, wahai laki-laki. Apa itu? Kiswatuhunna. Antuhsinu ilaihinna. Kamu berbuat ihsan. Berbuat ihsan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban minimal. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau kita ambil hadis ini, antuhsinu. Hendaklah engkau berbuat ihsan kepada mereka. Kemudian apa lagi? Dalam bentuk apa? Fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Baik terhadap berpakaian mereka maupun dalam kebutuhan makanan mereka. Jadi di sini sudah ada 3. Kalau kita taksil, kita coba cari asal petunjuk syariat, ada 3 kewajiban mendasar secara zahir yang menjadi tanggung jawab suami. Yang pertama adalah sakan, tempat tinggal. Yang kedua adalah kiswah, pakaian. Yang ketiga adalah ta'am, makanan. Ini 3 ini pokok, mansus, ada nas di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam alam 3 kau jadi agu-agu. Nah, kemudian perintah syarak bukan hanya sekedar mencukupi, tapi ihsan. Apa makna antuhsinu ilaihin? Hendaklah engkau berbuat ihsan kepada mereka. Ihsan itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi berusaha menjalankan kewajiban itu sebaik-baiknya sesuai batas kemampuan. Jadi kalau talabih orang memberi kepada anak, kepada istrinya, itu ihsan. Nah, jadi mintuo, tak usah menjadi madu minan tua, Pak. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang antara ibu dan istri saling irian. Talabih ke bini, kecek ibu tadi. Bini yang ke bini yang saya. Jadi laden yang kuat. Begitu juga tidak sedikit pula istri yang mencemburui mertuanya. Sehingga terpaksalah apa-apa aku menyuruh bagi ke ibunya. Nah, ibu ke ibu saya dia udah. Nah, ini yang sering terjadi.
Padahal kedua-duanya disuruh berbuat ihsan. Ihsan kepada orang tua, ihsan kepada istri. Artinya, berusahalah semaksimal mungkin. Apa ukuran minimal? Ukuran minimal adalah hajat. Ukuran minimal. Lebih dari itu, berarti berbuat yang lebih baik. Sekarang mari kita lihat. Apa yang menjadi hak tersebut secara khusus? Apa yang menjadi dampak dari pernikahan yang sah? Di sini ada 5 hak secara asar dampak dari pernikahan yang sah secara umum. 15 menit lagi ya. Yang pertama adalah hillul usra az-zawjiyah bainahuma. Halalnya pergaulan suami istri antara keduanya. Itu adalah dampaknya. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij. Mulai dari ayat 5 sampai ayat 7 bisa menjadi rujukan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan mereka yang menjaga faraj mereka kecuali kepada istri mereka atau budak yang mereka miliki, kalau itu bukanlah perbuatan yang mereka mendapat celah atasnya. Kalau kepada istri atau kepada budak yang dimiliki. Faman ibtagha, namun siapa yang melampiaskan syahwat mereka wara'a dzalik, di luar itu, faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini menjadi dalil bahwa zaujah, suami dan istri itu halal untuk bergaul, berhubungan suami istri. Bahkan antara mereka tidak ada aurat sama sekali. Tidak ada aurat. Kalau dengan orang tua ada aurat, aurat yang berat. Baik yang perempuan dengan bapak, maupun bapak dengan anak perempuan, maupun ibu dengan anak laki-laki, ada aurat. Karena itu kalau meninggal seseorang, sebaiknya yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Yang memandikan perempuan adalah perempuan. Berbeda di tempat awak, nama mandian orang sesuku kadang-kadang. Padahal yang memandikan mayat wanita itu wanita. Yang memandikan mayat laki-laki itu laki-laki dari kerabatnya. So di situ ada kehormatan yang harus dijaga. Tidak ada laki-laki memandikan perempuan atau perempuan memandikan laki-laki kecuali dalam keadaan darurat, dengan cara tidak menyingkap auratnya. Kecuali suami istri. Suami istri boleh. Kalau suami meninggal, bolehkah istri memandikan? Boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri meninggal, bolehkah suami memandikan? Boleh. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah? Lau mitti qabli, kalau seandainya engkau wafat sebelum aku, hai Aisyah, laghassaltuki, aku yang memandikan engkau, wa kafantuki, dan aku pula yang mengkafani engkau, summa sallaitu alaiki wa dafantuki, kemudian saya yang menyolatkan engkau
dan saya yang akan masuk ke kuburan engkau, memandikan engkau. Nah, itu pertanda bahwa antara suami istri tidak ada aurat. Dan itu adalah buah dari akad nikah yang sah. Tapi kalau tidak ada akad nikah, tidak ada buah yang seperti itu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Baqi' dan Ummul Mukminin Aisyah mengadukan sakit kepala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awara'sa, kepala saya sakit ya Rasul. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Nabi menghibur sebenarnya. Ma darraki law mitti qabli. Apa mudaratnya wahai Aisyah kalau toh engkau mendahului saya? Nah, aku yang mengurus engkau. Tawallaitu janazatak. Aku yang mengurus jenazah engkau, aku yang memandikan engkau, aku yang mengafani engkau, aku yang menyolatkan engkau, dan aku malah yang turun ke kubur. Nah, yang memasukkan engkau. Nah, tapi ada riwayat lain yang mengatakan, apa kata Ummul Mukminin Aisyah, tentu sudah itu siapa menggantian buat ditampil Allah. Ya biasalah, cemburunya bangkit juga. Nah, itu tanda tabiatun nisa. Tabiat wanita cemburu itu bukan hal yang buruk. Jadi ibu-ibu pencemburu buruk kan dah. Cemburulah ibu-ibu nak ada. Boleh. Ya. Cuma jangan melampaui batas. Cemburu itu tabiatun nisa, tabiat wanita itu. Tidak ada yang buruk dalam kecemburuan. Nah, tapi kalau sudah melampaui batas, itu yang tidak dibenarkan. Kita lanjutkan, itu adalah efek pertama. Dia berapa tadi? 5 ya. Yang kedua adalah hurmatul musaharah. Terjadinya mahram akibat pernikahan itu yang disebut dengan ipar bisan. Ada mahram. Jadi lahir ikatan mahram. Itu dampak yang kedua. Tapi ingat, ikatan mahram disebabkan oleh pernikahan terbagi 2. Yang pertama ada mahram mu'abbad yang abadi, dan ada mahram mu'akkad. Jangan disambung saja. Yang sementara, yang mahram mu'abbad itu dengan apa? Dengan mertua. Dengan siapa? Dengan anak. Itu mahram. Misalnya seseorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah punya anak. Kebetulan wanita itu punya anak perempuan pula. Nah, kemudian bergaul dengan ibunya, nanti, maka jadilah setelah pergaulan tadi, pernikahan dahulu, kemudian benar-benar terjadi pergaulan, maka wanita itu, anak wanita tersebut menjadi mahram selama-lamanya. Jadi jangan dulu sesudah nak doa, maknya lain nak iyo jangan nak tiri, tak bisa. Tetapi kalau belum bergaul, baru boleh. Nah. Mertua bagaimana? Mu'abbad, abadi. Jadi kalau menikah dengan seorang wanita dengan hanya semata akad, sah akad nikahnya, haram ibunya. Tidak boleh menikah ibunya. Selamanya. Walaupun nanti bercerai dengan wanita itu. Itu maka dikatakan orang tidak ada mantan mertua, mantan istri ada. Begitu juga dengan menantu. Kalau anak laki-laki kita menikahi seorang perempuan, maka akibat dari pernikahan itu, apa? Wanita yang menjadi menantu itu selamanya mahram, walaupun bercerai dengan anak laki-laki kita. Itu mu'abbad namanya. Mu'abbad itu maknanya abadi. Tidak berbatas waktu. Tapi ada mahram yang mu'akkad karena pernikahan. Mu'akkad maknanya
ada batas waktu sementara. Sementara apa? Sementara istri itu dalam ikatan pernikahan dengan kita. Siapa itu? Saudaranya. Kalau istri tadi meninggal atau berpisah, boleh tak adiknya itu menikah dengan mantan suami kakaknya? Boleh, boleh. Orang Minang itu ganti lapiak namanya. Tapi jarang dan hidup, biasanya meninggal. Karena hidup buruk cando nampak dia orang. Kemudian termasuk dengan apa? Dengan bibinya. Bibinya itu baik saudara ibunya maupun saudara khalahnya dengan saudara bapaknya. Khalah saudara ibu, ammah dengan saudara bapaknya. Itu muakkad, sementara. Kalau tidak lagi dengan wanita itu, bolehkah menikah dengan saudara bapak wanita itu? Saudara mertua, boleh. Bolehkah menikah dengan saudara ibu dari istri tersebut? Atau eteknya? Boleh. Tapi kalau masih dalam ikatan pernikahan tidak boleh. Muakkad. Jadi itu efek yang kedua. Yaitu lahirnya ikatan mahram. Yang ketiga. At-tawarus baina zawjain. Saling mewarisi antara suami istri. Itu buah pernikahan. Karena itu kalau ada syarat orang menikah, dengan syarat istrinya tidak bisa menjadi ahli warisnya, syarat itu batil. Kan sudah kita jelaskan pekan yang lalu. Tidak boleh. Syarat seperti itu dibuat. Kenapa? Karena saling mewarisi itu akibat dari pernikahan. Jadi kalau terjadi pernikahan, mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari, saralah. Nah, apabila satu pasangan meninggal, maka pasangan yang hidup adalah bahagian dari ahli waris. Itu buah dari pernikahan. Yang keempat apa? Husnul muamalah. Yaitu bermuamalah dengan baik, memperlakukan pasangan dengan baik. Tidak boleh mencelakai, memudaratkan, berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 259, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau kamu akan mempertahankan istrimu harus dengan ma'ruf. Kalau kamu akan melepaskan istrimu harus dengan ihsan. Tidak boleh mempertahankan pasangan untuk mencelakainya atau melepaskannya dengan tujuan untuk memudaratkannya. Tidak dibenarkan. Jadi kok bertamu elok-elok, kalau pisah baik-baik. Dalam hal ini agak pandai orang-orang dahulu. Orang dahulu ada yang sebelum bicara itu makan bersama dulu. Nah, sudahnya makan bersama beritonya elok-elok. Bentuknya nak panjang jodoh awak daripada banyak masalah sampai disiko selawak yo jadi kicap ini. Ada yang begitu. Kini ndak bicaranya sehari sekampung orang heboh. Bertangka orang senagari. Heboh bahkan disiar pula di TV nasional. Membuat malu saja. Nah, padahal Al-Quran mengatakan imsak bima'ruf. Kalau akan mempertahankan dengan ma'ruf. Kalau akan lepas di ihsan. Nah kemudian ada yang tidak terfikir oleh banyak orang. Perkara rumah tangga itu kalau diseret-seret ke situ, dia kira hanya selesai dampaknya pada dia sepasang suami istri. Makanya saya termasuk cara berfikir undang-undang KUHP sekarang yang serba hukum itu, bahkan serba pidana itu. Saya termasuk yang mempertanyakan. Kenapa? Ini mereka hanya berfikir bahwa pertikaian rumah tangga itu sama dengan urusan kriminal di luar. Kenapa? Karena kalau perkara pertikaian rumah tangga masuk ke ranah kriminal seperti itu, mereka tidak berpikir bahwa efek dari rumah tangga yang rusak itu tidak dipikul hanya sebatas suami istri itu saja. Anak keturunannya menanggung malu akibat dari itu. Nah itu yang tidak terfikir. Jadi kalau seluruhnya masalah ini didedahkan ke pengadilan, dibuka di situ semuanya berbagai macam, akibatnya apa?
anak keturunan yang menanggung aib tersebut. Jadi karena itu bergaullah dengan ma'ruf. Kemudian yang kelima terakhir apa? Thubutun nasab, yaitu ketetapan nasab kepada suami. Di nasab itu baru bisa ditetapkan kepada seorang laki-laki kalau laki-laki tersebut memang betul-betul ayahnya yang memang terikat pernikahan. Jadi kalau ada orang yang punya anak tanpa menikah, apakah nasab ditetapkan kepadanya? Jumhur ulama mengatakan tidak. Anak zina, kalau kita lihat beberapa pandangan ulama mengatakan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Walaupun secara biologis itu bapaknya. Itulah makanya dahulu pernah dikaji bagaimana hukumnya dengan apa? Dengan bayi tabung, tetapi hasil itu, bayi tabung itu didapat dari benih laki-laki yang diambil tidak di dalam pernikahan. Bisa terjadi, bisa. Banyak kasus sekarang di Eropa, di berbagai negara di barat. Di negara di barat itu ada bank ini. Jadi bank kok tidak pelatak piti seledo, tapi pelatak sperma. Ini bank sperma namanya. Laki-laki berhati-hati karena kadang aktivitas mereka tinggi, kadang kualitas sperma mereka itu tidak prima semuanya. Nah, bisa jadi khawatir nanti tidak membuahi. Sehingga ketika muda, di saat dia sedang segar, bugar, diambil sperma, ditabung. Ditabung di bank sperma. Nanti ketika dia menikah, ternyata benar. Istrinya tidak hamil. Disebabkan mungkin ada kondisi kesehatan. Nah, karena tabungan tadi kok. Gimana kalau pakai bayi tabung saja? Tapi jangan dengan sperma sekarang, diambil dari tabungan tadi. Boleh enggak? Ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena spermanya keluar ketika apa? Belum berstatus sebagai suami dalam akad nikah. Begitu juga, ada pernah terjadi seorang istri pengen punya anak lagi, tapi tidak mau menikah. Mungkin suaminya meninggal ketika dia masih muda, dia pengen punya anak, tapi tidak mau menikah karena dia cinta betul dengan suaminya yang telah tiada itu. Tapi dia mau punya anak dari suami itu. Bagaimana suami sudah tidak ada lagi? Karena tabungan dulu. Nah, memang diambil ketika pernikahan. Tetapi ketika dibuahi, ketika keluar sperma itu di saat masih status suami, tapi ketika akan dibuahi dengan ovum istrinya, dia sudah tiada. Berarti pernikahan tidak ada lagi. Karena maut, kematian itu mengakhiri pernikahan. Nah, berarti sperma dan ovum itu dijadikan, dipertemukan dengan rekayasa genetika ketika tidak ada lagi status suami istri. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena itu bayi tabung yang boleh itu adalah berasal sumbernya, pengambilan dan masa pembuahannya di masa pernikahan dari suami istri yang sah. Itu saja yang boleh. Jadi itulah 5 secara garis besar buah akibat dari pernikahan. Yang pertama adalah halal bergaul. Yang kedua, terjadinya mahram akibat pernikahan. Yang ketiga, saling mewarisi satu sama lain, suami istri itu. Yang keempat, lahirnya husnul muamalah wal muasyarah. Harus bergaul dengan baik, saling memperlakukan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah ketetapan nasab. Ada 5 buah dari pernikahan. Nah, baru kemudian kita berbicara tentang hak masing-masing. Apa hak istri atas suami dan apa hak suami atas istri secara detail. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Namun saya mohon maaf, saya libur sekali pekan depan. Nah, kenapa? Karena ada tugas ya yang tidak bisa saya tinggalkan. Pekan depan saya harus ke Jakarta. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan 1 kali itu kita libur
Senin yang 15 hari lagi kita sambung kajian kita. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.